Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Beliau Pak Sucipto, STMM, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Fatah. Dalam wawancara nanti ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan dan akan saya pakai untuk buat referensi dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Tentunya berkaitan dengan pengambilan keputusan di mana nilai-nilai kebijakan yang saling bersinggungan dalam kasus-kasus dilema etika yang memang sering dihadapi oleh seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Demikianlah wawancara yang akan saya lakukan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya. Sore hari ini kebetulan masih jam sekolah, masih sore. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan tentunya akan menjadi sebuah motivasi dan sebuah referensi bagi saya pribadi dan nanti bagi teman-teman yang lain. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Hengki Wibowo. Sebelumnya selamat datang di Nurul Fatah. Masalah nih. Terima kasih. Ternyata pertanyaan Pak Hengki langsung menusuk. Ya. Oke, terima kasih Pak Hengki. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti CGP-nya lancar. Oke, yang pertama tentunya untuk mengidentifikasi satu kasus. Kalau di tempat kami Pak Hengki khususnya Nurul Fatah, karena kita ini yayasan, untuk mengidentifikasi kami mengklasifikasikan terlebih dahulu permasalahan itu apa, sedang, kecil atau besar. Kalau kecil cukup di Bapak Ibu guru, kalau sedang nanti ada di struktural, kemudian kalau besar langsung ke kepala sekolah maupun ke pimpinan pondok pesantren. Berarti ada jenjangnya masing-masing Pak ya? Iya Pak. Oke Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan Pak? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan kedua dan berikutnya nanti Pak. Iya. Oke, ada banyak pertanyaan ini. Oke, baik Pak Hengki, untuk mengambil kebijakan tentunya kami punya struktural kalau bahasanya, kalau di sini kan untuk pengasuh ya. Ada struktural, kalau di Aliyah itu sendiri ada apakah kesiswaan, maka kurikulum, ada sarpras, ada humas, kemudian ada kepengurusan pondok. Untuk mengidentifikasi suatu permasalahan itu tentunya kami bersama-sama. Artinya ketika keputusan itu sudah diambil nanti ya sudah sepakat. Ya. Nah, hanya saja ada beberapa poin-poin yang harus kita klarifikasi ketika yang disampaikan Pak Hengki tadi sama-sama benar dan sama-sama baik gitu ya. Maka ini kita kerucutkan dan benar-benar kita identifikasi permasalahan itu. Seperti itu Pak Hengki. Jadi ada jajaran struktural itu juga ikut berperan dalam mengambil keputusan. Itu yang kami lakukan di Nurul Fatah. Ya, memang kan kadang-kadang Pak ada sesuatu yang memang harus kita memilih walaupun sama-sama itu benar. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Oke, dalam prosedur ini Pak Hengki, kan saya sampaikan tadi kami punya struktural ya. Jadi ketika permasalahan itu di kelas, itu tanggung jawab guru kelas. Ketika di luar di lingkungan, nanti tanggung jawab kesiswaan. Kemudian melebar lagi di lingkungan masyarakat, mungkin tanggung jawab pemimpin atau pengurus pondok. Nah, sementara kami pribadi ketika untuk berkoordinasi maka kami coba kolaborasi antar jenjang ini sehingga nanti dapat menghasilkan ataupun sinkronisasi kami baik. Jadi selama ini enggak kok kita otoriter, enggak seperti itu. Tetap ada toleran. Berarti ada kaping-kaping sendiri Pak ya. Di kelas, balik kelas, kemudian di luar kelas berarti kesiswaan dan sebagainya Pak ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Oke,
Terima kasih Pak Engki. Untuk hal-hal dalam pengambilan keputusan ini, itulah tadi ketika kami akan putuskan, misalnya anak-anak tersebut atau santri kami mau dikeluarkan dengan kesiswaan. Nah, tentunya kami butuh identifikasi dan bukti, terutama resume kasusnya. Itu yang akan kami pelajari, sehingga kalau santri tersebut harus dikeluarkan, maka kami akan koordinasi dengan pimpinan pondok pesantren. Apakah ini mau dikeluarkan atau gimana? Tapi selama ini kami minta untuk bukti fisik itu yang mulai buktinya apa, sudah dibina, ada nggak surat panggilannya, kemudian referensi kejadian seperti apa, sehingga ketika kami sodorkan ke yayasan nggak mental. Jadi keputusan itu bisa sudah diambil dari jajaran kami struktural, harus keluar, maka bukti fisik yang kita sodorkan itu benar-benar fit gitu. Ya, berarti ada dasarnya untuk melakukan sebuah kebijakan, Pak. Iya. Kemudian yang berikutnya, Pak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Pak? Tantangannya tentu sangat berat, apalagi pasca COVID ini. Iya. Etika anak-anak itu kan, mohon maaf, itu kan menurun. Nah, sementara di tempat kami kita belum boleh membawa handphone. Iya. Nah, ini yang tidak bawa handphone aja etikanya menurun, apalagi yang bawa handphone. Nah, sementara ini untuk mengefektivitaskan daripada hal tersebut, maka kami mencoba mulai dari guru mata pelajaran sampai kesiswaan itu benar-benar solid dalam berkoordinasi, sinkronisasi dalam mengambil keputusan, sehingga dalam mengambil langkah-langkah itu sangat efektif nantinya. Berarti butuh komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak, Pak, ya, yang ada di dalam sekolah itu. Kemudian yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Kalau di tempat kita ini kan 24 jam. Iya. Dari pagi sampai zuhur itu kan institusi, setelah itu kan pondok. Iya. Maka perlu kami batasi ketika dari 7 sampai jam 12, jam 12.30 ya tepatnya, itu murni milik MUI. Jadi santriwan-santriwati itu murni mengikuti aturan dan tata tertib yang ada di MUI. Nah, maka dalam pengambilan keputusan itu sendiri tentunya kami mempunyai masukan-masukan dari para wakil-wakil tadi, ya kan? Itu sehingga tidak sebelah pihak. Maka perlu kami sinkronisasi, dan untuk penjadwalan biasa kami rapat bulanan itu sudah kami sentil. Ketika ada permasalahan yang sifatnya urgent, kita bisa juga langsung tindak di tempat. Berarti tergantung pada seberapa penting lah kasus itu. Iya, situasional, Pak. Iya. Kemudian yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Tentu tadi di depan saya sampaikan juga, kami punya 4 wakil itu sangat-sangat membantu, karena tidak mungkin kita kepala ketika rapat keluar kan, tidak mungkin bisa kita selesaikan di situ. Maka dengan adanya 4 wakil itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Contoh sederhana, ketika mau ambil keputusan tentunya koordinasi dengan kita. Maka saya butuh sekali informasi dan komunikasi dari para wakil tersebut, sehingga kasus ataupun dilema itu bisa tertiadakan atau tereliminasir atau diperkecil gitu. Iya. Oke, Pak. Yang terakhir, Pak, ini, Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke. Dalam pengambilan dilema etika ini banyak sekali pelajaran, karena kami sendiri punya anak. Ketika untuk dalam kita bicara etika itu sangat-sangat ekstra hati-hati. Iya. Kenapa demikian? Perlu kami sampaikan bahwasanya proses pembelajaran itu enggak ini sama, sehingga pengalaman pribadi kami sendiri ketika
mengeluarkan anak itu kayaknya itu ada beban moral. Apalagi ketika anak sudah sempat sekolah tempat kita keluar bahkan lebih sukses, maka beban moral yang sangat berat itu yang kami sangat khawatirkan. Sementara kalau untuk mengambil keputusan itu tentunya kami terbantu sekali oleh waka-waka dan ketua yayasan. Itu Pak Edi. Itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas apa yang bisa disampaikan tadi, dan ini mudah-mudahan menjadi referensi kami ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga. Pengalaman Bapak memang luar biasa dan sangat menginspirasi bagi kami. Tentunya ya, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Terima kasih Pak Engki sudah datang. Mudah-mudahan semuanya lancar, sukses, jadi guru-guru hebat semua. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Fatah, Bapak Sucipto STMM. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, khususnya se-Ogo Timur. Dalam hal ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Rominton MSI. Kami akan melakukan sebuah wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di mana nilai-nilai kebijakan saling bersinggungan dalam kasus dilema etika yang memang sering kita lakukan oleh Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ini saya akan melakukan sebuah wawancara. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai kebijakan saling tersinggungan yang sering Bapak lakukan di sekolah. Tentunya banyak hal yang ingin saya capai, ingin saya belajar dari Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Tentunya ya ada beberapa nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Hengki Wibowo, CGP, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Martapura. Sebenarnya dalam rangka mengambil keputusan dalam mengidentifikasi etika atau rujukan moral, yang pertama memang ya kita mengacu pada profesionalisme guru. Iya. Jadi kalau guru itu sudah profesionalisme, insya Allah guru sudah paham dengan apa yang menjadi kewajiban, haknya dan menjadi kewajibannya. Nah, jadi itu yang pertama kita menjadi tolak ukurnya. Iya. Jadi kita menjadikan tolak ukur itu guru harus bisa menjadi guru yang profesional. Nah, itu yang pertama kita. Itu Ya. dasarnya pertama sekali itu Pak Eki ya. Berarti harus sesuai dengan tupoksi masing-masing Pak ya. Masing-masing, ya. Tanggung jawab pada tupoksi kita masing-masing. Masing-masing, ya. Oke, kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan Pak? Iya. Mungkin begini Pak Hengki. Jadi dengan guru itu mengetahui tupoksinya masing-masing, dia bisa memilah-milah kira-kira mana yang diutamakan dan yang harus dia tinggalkan. Contoh misalnya begini, ya kita mesti, ya guru kan tidak semuanya misalnya ada kebutuhan di luar. Ya. Nah, apakah guru itu misalnya sekarang dia ada tugas di sekolah, tapi dia ada tugas keluar. Ya. Misalnya sifatnya ekstrakurikuler, misalnya mendampingi siswa. Sedangkan di sekolah dia ada tugas mengajar. Ya. Ada kan dilema itu. Ya. Jadi bagaimana guru yang profesional itu bisa mensikapi, karena dua-duanya tugas, tapi dia bisa melihat mana yang lebih urgent Ya. daripada yang dia inginkan. Jadi kalau ada tugas yang seperti itu, mungkin ya kalau guru yang sudah profesional dia sudah bisa melihat, oh ini yang lebih urgent, ini yang saya laksanakan, dan ini bisa disiapkan dengan yang lain. Itu mungkin
yang itunya Pak Eki, lebih ke sana arahnya. Berarti lebih melihat ke skala prioritas. Skala prioritas, ya. Yang mana yang harus didulukan. Kerjakan, didulukan. Kalau sama-sama tugas dari sekolah misalnya. Iya. Ini hanya mendampingi siswa, sifatnya mendampingi saja misalnya. Nah, kan di sini ada kegiatan mengajar. Dan ini kalau kita tinggalkan mengajar ini mungkin menjadi kacau di sekolah. Iya. Nah, tapi kalau yang di luar ini kan bisa kita lakukan dengan misalnya dengan ada guru pendamping, ada instruktur pendamping, atau ada pelatih, itu bisa aja. Jadi kita bisa dipakai ke sana. Atau ada ketuanya sendiri, atau OSIS misalnya mau berangkat, ini sudah kita serahkan kepada OSIS untuk mendampinginya. Iya. Itu mungkin Ada skala prioritas yang Skala harus prioritas, ya. dilaksanakan. Oke Pak, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, jadi yang pertama langkah-langkah untuk melihat itu, ya yang jelas saya lebih cenderung melihat dari tadi apa yang disesuaikan dengan guru harus bisa menjadi guru yang profesionalisme. Yang pertama langkah-langkahnya misalnya gini, kehadiran guru. Kehadiran guru itu apakah guru ini sudah menjadi kebiasaan dia atau tidak? Contoh izin. Iya. Izin guru, nah, kalau izin guru itu kita bingung ini, apakah ini penting atau tidak? Iya. Nah, atau penting atau tidak. Kalau ini misalnya tugas guru itu misalnya gini Pak, misalnya misalnya ada keluarga sakit, misalnya nggak urgent, orang tua sakit misalnya, nah kan dia harus mengajar. Nah kalau kita hambat juga, guru nggak usah pulang karena orang tua sakit, dan dia tetap ngajar, nanti takutnya juga dia ngajar tidak konsentrasi. Iya. Sama jadi mungkin saya berikan tugas langkah-langkah, saya silakan Bapak Ibu, misalkan kalau ingin kewajiban Ibu sebagai anak untuk mengunjungi orang tua, cuman di sekolah Ibu tinggalkan tugas. Iya. Dan tugas itu bisa dievaluasi. Iya. Jadi artinya anak itu kalau kita ngasih tugas dengan guru, dengan siswa, bisa kita evaluasi. Artinya walaupun kita tidak memberikan materi secara tatap muka langsung, mungkin guru memberikan namanya tugas mandiri terstruktur. Iya. Nah, itu mungkin Berarti tetap terjaga ya, kondisi Pak ya. kondisi Jadi biar sama-sama jalan. ya betul. Jadi Oke, Pak, yang berikutnya Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, ini jadi hal-hal yang selama ini saya anggap efektif. Memang yang pertama dari absensi ya. Iya. Absensi kehadiran guru di kelas, kemudian guru mengajar di kelas. Nah, itu menjadi faktor utamanya. Dan yang kedua, mensinkronkan misalnya kehadiran guru itu dengan jadwal yang akan diajarkan. Kira-kira cukup dah waktunya seperti itu. Jadi itu yang jadi kehadirannya lebih penting itu Pak. Kehadirannya Pak ya. Kehadirannya sudah mencapai 100%. Nah kalau guru itu sampai dengan katakanlah sebulan itu dia tidak mencapai target ya maksimal minimal 80%, berarti kita harus adakan pembinaan pada guru bersangkutan, dipanggil, dibina, Harus ada evaluasi Pak. evaluasi. Jadi makanya saya sampaikan dengan wakil kurikulum ya, tolong absensi itu memang setiap bulan kita evaluasi. Absensi guru kan itu akan melihat ya kinerja guru sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, kita tuh memotivasi siswa, terutama sekretaris kelas, itu untuk efektif menggunakan buku kemajuan kelas itu. Iya. Jadi siswanya harusnya berani. Jam ini kosong, jam Pak Hengki tidak ngajar misalnya, tidak ada tugas. Iya. Artinya itu beda dengan Pak Hengki tidak masuk, izin ada tugas. Artinya kan dia punya tugas. Jadi ini menjadi bentuk penilaian juga dari kepala sekolah, dari absensi kehadirannya. Kemudian yang kedua, target pencapaian kurikulum tercapai tidak, minimal kehadirannya itu yang penting dulu nih Pak Hengki menurut saya. Berarti semuanya harus ada konektivitas, komunikasi dan tanggung jawab Pak ya. Iya. Baik dari siswa, Guru ya. Iya. Jadi kita juga gini Pak Hengki, menanamkan pada guru itu supaya dia tidak menjadi dilema itu ya guru harus bertanggung jawab tadi. Iya. Di sana, woi kalau saya nggak masuk, kira-kira saya ini malunya dengan siapa sih? Iya. Apa dengan kepala sekolah, apa dengan siswa? Iya. Nah jadi saya
memberikan penanganan pada guru supaya guru itu jangan malu kepala sekolah. Iya. Tapi jangan dengan siswa, kan kepala sekolah satu, dan kan siswa itu 40 di kelas 36 orang kan. Jadi kalau sama kepala sekolah malunya cuma sama satu Iya, orang, masalahnya jarang iya. ketemu. Jarang ketemu, iya. Nah, kalau dengan siswa dengan Tiap satu minggu kelas ketemu. 35 tiap minggu ketemu. Ketemu, kalau kita Jadi, ngomong lain dengan yang kita rencana kegiatan, kita wah nggak rajin, kita nggak rajin, kan Iya. malu sendiri. Iya. Jadi ini sebenarnya bentuk pembelajaran untuk Iya. teman-teman guru biar dia lebih bisa fokus, juga dia tak. Jadi jangan semata-mata guru itu rajin karena ada kepala sekolah. Nah, jadi berarti mungkin- harus menerapkan konsep Tutburi Handayani. Iya. Ya Pak, kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengembalian keputusan Alhamdulillah. pada kasus-kasus dalam etika Pak, tantangannya Pak. Iya, memang gini Pak Engki, masih ada guru tuh yang masih bisa kita koreksi dan ada guru yang memang tidak mau dikoreksi. Misalnya anak kita suruh dari sekolah atau kelas itu untuk mencatat Pak Engki tidak hadir atau apa, itu gurunya seringnya marah dengan siswanya. Iya, Itu kan berarti gurunya belum tahu fungsinya. Kalau memang dia nggak ada, nggak perlu harus marah. dia harus legowo. berarti. Legowo, nah itu jadi bagaimana kan jadi sekarang juga masih banyak anak-anak takut kalau guru nggak masuk gimana ya Pak ya? Apa dibuat keterangan tidak hadir, alpa tidak keterangan. Nah itu kalau siswa yang nulis itu bisa gurunya marah di Iya. kelas. Nah, jadi ini mungkin kembali kita ke moral Pak ya, etika moral tadi. Kalau memang kita nggak masuk, ya sudah, legowo, nggak Iya. apa-apa. Makanya wakil kepala sekolah di SMA 2 Martapura itu memberikan tanggung jawab kepada sekretaris kelas untuk mencatat itu. Iya. Jadi biar relevan lah. Ya kalau gurunya marah ya sudah biar nanti. Pokoknya nanti dikasih masukan guru-gurunya melalui pembinaan tersendiri kan. Iya. Itu mungkin Pak yang Iya. menjadi kasus-kasus yang kita susah kita hadapi karena tidak semua orang tuh menerima Iya. yang kita buat tuh. Maka ya macam-macam namanya. Ya, walaupun tujuan yang bagus tapi banyak orang-orang tuh yang berpikiran bahwa itu menjadi penghambat bagi Ini dirinya. hambat, iya. Oke Pak, kemudian yang berikutnya Pak, yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang dijalankan? Sebenarnya juga harus ada kerjasama antara guru piket, kemudian juga dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bisa mengambil sikap. Yang pertama melakukan pemanggilan SP1 sebanyak pertama. Jika guru tersebut nggak mencapai target kehadirannya, kita panggil pembinaan. Nah, jadi ini harusnya kerjasama dengan wakil kurikulum dengan guru piket. Karena yang tahu tuh ya guru piket. Iya. Nah, kepala sekolah mengambil sikap itu setelah wakil kurikulum menyerahkan daftar prestasi kehadiran guru. Nah, baru kepala sekolah memanggil guru-guru yang tingkat kehadirannya di bawah dari 80%. Ya, diadakan serangan yang pertama, diadakan pembinaan, dan yang kedua, kalau masih juga tidak berubah, tahap kedua. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang akan kita laksanakan nih. Iya. Jadi kerjasama dengan guru piket, jadi guru piket mencatat dengan tepat, akurat, supaya tidak terjadi ya miskomunikasi. Kemudian wakil kepala sekolah akan membuat presentasi kehadirannya. Kemudian ya kepala sekolah menindaklanjuti dari kegiatan itu. Iya. Kegiatan ya sifatnya pembinaan, bukan langsung pembinaan. Tegur ringan lah, Iya. tegur ringan. Ya, artinya kan untuk mendisiplinkan banyak orang Iya, yang butuh benar. komunikasi dengan orang lain juga. Iya, betul. Oke Pak, yang keenam, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sebenarnya ya yang pertama ya saya bekerja didampingi oleh wakil kepala sekolah, baik wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian kesiswaan, humas dan prasarana. Ini yang sering memberikan motivasi, terutama wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang sering memberikan masukan. Dan yang kedua juga guru BK. Jadi guru BK juga bisa memberikan untuk mengenai itu saya sering prestasi dan guru BK kira-kira tekniknya bagaimana sebaiknya untuk
laksanakan apa. Karena memang kita ini agak susah ini Pak Hengki, kita mau belak-belakan jujur, ada yang nggak nerima. Iya. Ya kalau kita mau apa adanya ya kasihan di potensi sekolah kita. Iya. Tapi masih dilema kan, karena memang mindset teman-teman guru ada yang sudah lebih maju, ada yang masih ortodok, Iya. masih guru-guru gaya lama gitu. Iya. Masih. Ya, tapi kan harus sejalan seirama dengan kawan-kawan Ya, lain. seharusnya gitu. Maka Seharusnya kalau kita lebih mudah. sering ada keterbukaan, mungkin guru nanti kan tahu Iya. kira-kira di mana kendalanya dan sebagainya. Makanya saya pribadi, Pak Hengki, mungkin di sekolah itu termasuk guru-guru yang tempat tinggal jauh, saya sarankan kos. Iya. Itu kayak ada guru kami itu yang tinggal di Batu Raja. Iya. Martapura Batu Raja jarak hampir 40 kilo. Bagaimana dia akan sini? Ada juga guru kami itu yang di BK 16. Iya. Jaraknya bisa sampai 70 kilo, Iya. Pak. Jadi gimana mau fokus belajar gitu. Kan memang ya kita memang harus pelan-pelan Pak. Pelan-pelan beri motivasi ya, karena memang ini tujuan akhirnya saya berharap gurunya bisa profesional. Iya. Bisa tahu fungsi dan perannya sebagai guru, kemudian juga sebagai wali kelas, sebagai guru piket, Iya. dan sebagai wakil-wakil. Jadi harus tahu dengan tupoksi masing-masing. Itu mungkin lagi ya. dilema bagi seorang kepala sekolah dan dilema bagi seorang guru yang memang pilihannya jaraknya jauh antara rumah dan sekolah. Iya benar, iya. Oke Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Delima Etika? Iya. Dan pengalaman yang saya ambil dari itu memang tadi yang pertama, ya kan memang tidak semua pola pikir teman-teman guru itu sama. Dan yang kedua, belum adanya keserasian ya. Tujuan itu belum sama. Iya. Akibatnya ya cara capai tidak sama. Contoh misalnya, saya harus menerapkan dengan teman-teman guru mengenai misi sekolah. Arti visi ini harus semua guru harus paham. Sekolah juga paham. Nah, akibatnya kalau sudah sama paham itu mudah melaksanakannya. Iya. Kalau sudah satu ide, tapi kalau masih idenya masing-masing, nah makanya kita masih mencoba bagaimana ya merubah mindset guru itu, apalagi sekarang ini dengan metode guru ke siswa ya. Siswa menjadi objek dari sekolah, dari pendidikan siswa sendiri. Jadi ya itu mungkin yang kalau saya ambil itu, jadi kita berusaha bagaimana membuka mindset teman-teman guru yang masih katakanlah ortodok dengan pola-pola yang lama dengan pola-pola yang baru supaya tidak tertinggal lagi. Bahkan kemarin ada cara penyelesaian menurut CGP itu ada apa namanya? Segitiga restitusi. Iya. Jadi mencapai masalah itu bisa dicari solusinya bagaimana. Iya. Dengan program yang ada dijalankan di program guru penggerak itu. Nah harapan saya nanti semua guru begitu menyelesaikan masalah itu di situ. Jadi ada segitiga restitusi itu bisa dijalankan sama guru, akhirnya guru semua. Insya Allah kalau sudah jalan semuanya agak ringan dari Pak Hengki. Tadi juga saya mendapat informasi dari Pak Pengawas, Pak Edward. Memang kalau semuanya sudah pada tujuan yang sama, mudah tinggal. Apalagi dengan guru, dengan kurikulum mereka ini lebih mudah sebenarnya. Tapi karena guru belum mau keluar dari zona yang lama, dianggap ada perubahan baru ini, merubah format, merubah cara, kan tidak. Iya. Tapi karena guru belum terjun, mungkin kita cara pelan-pelan Pak kita ambil supaya semua guru itu bisa ikut dengan sebaik-baiknya. Dan harapan saya hanya satu, supaya guru itu bisa profesionalisme dalam mengemban tugasnya, baik sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru wali kelas, sebagai guru piket dan sebagainya. Jadi kalau dia sudah profesional, insya Allah dia tahu hak dan kewajibannya dan tahu fungsinya. Itu mungkin bagi yang saya bisa ambil hikmah dari ini, ya kita mencoba membuka mindset teman-teman guru itu ke menjadi guru yang profesional. Harus menyamakan persepsi. Ya, persepsinya sama, mudah-mudahan Pak Hengki. Misalnya jalannya lancar. Kalau belum sama persepsinya memang agak susah kita. Berarti ada satu visi yang nggak boleh memiliki visi-visi yang lain. Iya. Jadi kalau semua guru sudah, kita nih misalnya visi di SMA 2 itu mewujudkan siswa yang pertama itu impact apa sih?
kemarin misinya lupa saya. Mewujudkan Mewujudkan siswa belajar yang religius, terampil, berbudaya lokal, berwawasan global dan berkarakter. Nah, hal itu sudah sama kita sampaikan dengan teman-teman guru, dan itu semua tujuannya saya yakin lebih mudah lagi ke depannya baik. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan dan terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi saya pribadi dan juga bagi kawan-kawan guru se-Indonesia, bahwasanya pengambilan keputusan dari etika memang sulit untuk kita terapkan, tapi ya mau nggak mau kita harus memiliki skala prioritas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan ilmunya sangat luar biasa, menjadi inspirasi saya dan kawan-kawan yang lain. Dari Bapak pengalaman kepala sekolah kurang berapa tahun Pak? 10 tahun Pak? Ya, di sekolah, di luar di sekolahnya hampir 10 tahun lebih. Ya, artinya kepala sekolah sudah 10 tahun lebih Pak ya. Ya. Sangat luar biasa dan inspirasi. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mengikuti jejak Bapak Rominton dan kawan-kawan yang lain, sahabat guru hebat di Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.